Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Nur Khalifah dari kelas Ekonomi Syariah E. Di sini saya akan membahas mengenai kasus perlindungan konsumen. Jadi, di sini saya akan membahas mengenai kasus penjualan makanan kadaluarsa. Jadi, di sini deskriptif kasus perlindungan konsumen. Untuk kasusnya kasus penjualan makanan kadaluarsa. Sumbernya dari berita kompas.com. Jadi pada hari Selasa 20 Maret 2018, polisi telah menangkap 3 orang terkait kasus penjualan makanan kadaluarsa di Jalan Kalianyar 1, Tambora, Jakarta Barat. Kapolres Metro Jakarta Barat Hengki Haryadi mengatakan pihaknya telah menaruh curiga pada gudang PT PRS di kawasan tersebut. Pelaku ditangkap saat terpergok tengah mengganti label tanggal kadaluarsa. Menurut pengakuan pelaku, awalnya untuk dimusnahkan, namun pada waktu yang berbeda, 2 minggu kemudian tertangkap tangan pegawainya yang sedang melakukan penggantian label. Hengki mengatakan bahwa impor barang makanan dan minuman tersebut masuk ke Indonesia secara legal. Namun barang dengan masa kadaluarsa yang bersisa beberapa bulan disalahgunakan oleh PT PRS untuk mendapatkan keuntungan. Jadi barang ini diimpor kemudian karena standar supermarket itu hanya menerima masa kadaluarsanya maksimal 8 bulan jadi ditolak. Sedangkan di sini barangnya diambil lalu labelnya diganti. Bukan hanya di Tambora saja, PT PRS itu telah melakukan aksinya sudah di 2 gudang yang berbeda. Yang pertama berada di gudang Tambora untuk penggantian label kadaluarsa menjadi baru, dan yang kedua di Cengkerang untuk pendistribusian. Yang ketiga di Hayamuruk untuk pengecekan. Jadi ketiga pelaku itu atas inisial RA berumur 36 tahun, DG 27 tahun, dan AH 33 tahun itu diamankan oleh Polres Metro Jakarta Barat. Jadi di sini polisi telah menyita 96.060 produk makanan yang berasal dari 2 produksi impor, yaitu dari Amerika Serikat dan juga Australia. Produk-produk makanan di sini terdiri dari mayones, susu bayi, selai dan kacang-kacangan, kue kering juga saus yang diedarkan ke beberapa kota di Indonesia. Setelah diselidiki dan diinvestigasi, ternyata barang-barang ini didistribusikan ke supermarket Jabodetabek, luar Jawa juga Bali, Pekanbaru dan juga Medan. Nah, akibat perbuatan yang dilakukan oleh ketiga pelaku ini, pelaku dijerat pasal 62 ayat 1 dan pasal 8 ayat 1 juga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan juga pasal 143 dan pasal 99 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 mengenai pangan. Jadi pada kasus tersebut, beredarnya produk-produk kadaluarsa pada dasarnya itu sangat berbahaya karena berpotensi ditumbuhi jamur dan bakteri yang akhirnya akan berakibat pada kesehatan yang dapat menyebabkan keracunan kepada masyarakat ataupun konsumen. Hukum perlindungan konsumen ini sangatlah penting karena menyangkut aturan-aturan guna mesejahterakan masyarakat. Bukan hanya masyarakat selaku konsumen saja, melainkan juga pelaku usaha yang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan, di mana masing-masing itu memiliki hak dan kewajiban. Seperti pemerintah yang bertugas untuk mengatur, mengawasi, dan juga mengontrol, sehingga terciptanya sistem yang kondusif untuk tujuan mesejahterakan masyarakat secara luas, sehingga tujuannya dapat tercapai. Yang selanjutnya, dasar hukum perlindungan konsumen. Di sini ada 2 instrumen dasar hukum perlindungan konsumen. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber dari segala hukum di Indonesia, di mana di dalamnya mengamanatkan bahwa pembangunan nasional itu bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, serta tujuannya melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan ekonomi dengan memproduksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat. Yang selanjutnya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen, di mana undang-undang ini diharapkan mampu membantu masyarakat untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atau transaksi suatu barang ataupun jasa. Selanjutnya, analisis kasus.
Pada kasus di atas, pelindungan terhadap konsumen, maka untuk setiap produk pangan itu wajib memenuhi standar keamanan dan juga mutu pangan. Hal ini bertujuan untuk memenuhi hak konsumen, yaitu memenuhi rasa kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan menikmati layanan jasa. Nah, pada kasus di atas itu juga merupakan salah satu kasus pelanggaran terhadap perlindungan konsumen, di mana kasus tersebut itu merupakan kasus yang cukup bahaya dan juga cukup besar efeknya terhadap kemaslahatan masyarakat, khususnya konsumen. Selain membahayakan keselamatan yang berpotensi keracunan, dan namun juga merusak kepercayaan masyarakat dan juga konsumen kepada pelaku usaha dan juga lembaga terkait seperti BPOM, karena dirasa BPOM ini kurang memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat ataupun konsumen, dan akibatnya bisa diancam pidana ataupun pelaku itu dapat dijerat pasal-pasal yang terdapat di layar slide ini. Namun pada contoh kasus di atas itu, pihak keamanan seperti polisi itu sigap dalam menangani kasus tersebut, dan hukuman atau sanksi yang diberikan itu juga sesuai dengan undang-undang, sehingga dengan adanya berita penangkapan pelaku tersebut dapat mengurangi rasa kecemasan masyarakat, khususnya masyarakat Tambora, Jakarta Barat, dan juga supermarket kota-kota lain yang berada di Indonesia yang mungkin pernah melakukan kerjasama dengan perusahaan tersebut. Selanjutnya, solusi dari kasus tersebut. Yang pertama, pihak konsumen dan pelaku usaha itu diharapkan untuk sering mengikuti sosialisasi atau seminar yang dilakukan oleh lembaga pelindungan konsumen atau pemerintah atau lembaga terkait untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat atau konsumen dan pelaku usaha mengenai Undang-Undang Pelindungan Konsumen. Selanjutnya, pelaku usaha dan penyedia barang dan jasa itu diharapkan lebih memperhatikan hak konsumen dan juga masyarakat. Konsumen juga diharapkan menggunakan produk barang atau jasa yang sesuai dengan standar nasional Indonesia. Konsumen juga diharapkan selalu berhati-hati dalam berbelanja dan selalu memperhatikan bungkus kemasan agar selalu terhindar dari penipuan seperti penggantian kadaluarsa tersebut, dan juga selalu memperhatikan keadaan produk. Masyarakat itu selaku konsumen jangan takut untuk melapor jika merasa dirugikan ataupun pihak perusahaan itu dirasa merugikan konsumen. BPOM itu harus senantiasa mengembangkan pemantauan dan pengawasan terhadap makanan dan obat-obatan yang beredar luas di masyarakat. BPOM itu sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak yang diakibatkan apabila mengkonsumsi makanan yang kadaluarsa, serta memberikan tips agar terhindar dari makanan yang kadaluarsa ataupun jenis penipuan lainnya. Dan yang terakhir adalah pemerintah secara langsung oleh BPOM itu melakukan pemantauan mengenai produk makanan dan minuman itu di sarana-sarana pusat perbelanjaan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.